Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan partai yang sangat menarik, yang Tarigan Catur beri judul Grandmaster Junior Iran berhasil taklukkan Magnus Carlsen, tapi bukan Alireza Firouzja. Oke, mengenai informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut. Ya, pertandingan ini tersaji dalam turnamen Speed Chess Championship Main Event Round of 16. Pertandingan ini melibatkan pertarungan antara Parham Makhzudlo versus Magnus Carlsen, di mana dalam turnamen ini terjadi 29 pertandingan antara Parham versus Magnus. Nah, Magnus menang atau mendapatkan poin 24, sedangkan Parham Makhzudlo cuma 5. Tapi di sini Tarigan Catur akan menampilkan salah satu partai kemenangan dari Parham Makhzudlo atas Magnus Carlsen. Pertandingan ini sendiri terjadi pada tanggal 3 November 2020 sekitar pukul 2:50 waktu Indonesia Barat dan menggunakan sistem waktu balet atau 1 menit plus 1 detik setiap langkahnya. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke papan untuk melihat sengitnya pertarungan antara kedua pemain. Di sini, Parham Makhzudlo menggunakan catur buah putih dengan rating baletchess.com 3116, sedangkan Magnus Carlsen menggunakan catur buah hitam dengan rating baletchess.com 3226. Parham Makhzudlo memulai permainan dengan pion E4 dan dibalas Magnus dengan pion E6. Ini adalah pembukaan pertahanan Prancis ya, yang sudah sering dimainkan oleh para pemain Grandmaster maupun level-level bawahnya. Pion D4 seperti balasan pada umumnya, Magnus memajukan pion D5. Biasanya dalam situasi seperti ini, yang terjadi adalah pion E pukul D5 dan pion E pukul D5 adalah variasi tukar. Namun, kali ini yang dilakukan oleh Parham Makhzudlo adalah pion C3. Kuda C3. Sehingga pembukaan ini masih dalam pembukaan pertahanan Prancis, namun dalam variasi Paulsen. Gajah B4, ini ada dua maksud ya, oleh hitam. Yang pertama adalah memberikan pin terhadap kuda putih yang sedang melindungi rajanya. Kedua, apabila gajah nantinya pukul kuda, maka pion putih yang ada di petak E4 ini akan melayang. Dan juga ada yang ketiga. Di sini hitam mau menguasai petak diagonal A5 D1, sehingga langkah ini harus direspon oleh putih dengan melakukan langkah pion menuju E5. Apa balasan dari hitam di sini? Dengan kuda menuju E7. Ternyata balasan Magnus Carlsen ini bukanlah langkah terbaik menurut analisa komputer. Langkah terbaik menurut analisa komputer di sini adalah dengan melakukan langkah pion C5. Apabila ini dilakukan, maka menurut analisa komputer akan seperti berikut. Pion A3, gajah pukul kuda di C3 skak, pion pukul C3, menteri A5 memberikan penekanan terhadap pion ini, lalu gajah melindungi, menteri A4, menteri B1 dan seterusnya. Namun bukan melakukan langkah pion C4 tadi ya oleh Magnus, tapi adalah kuda E7. Sehingga balasan oleh seorang Parham adalah pion menuju A3. Gajah pukul kuda di C3 skak, pion pukul gajah, dan pion C5. Balasan dari Parham tentu saja tidak pion D pukul C5 ya, karena jika itu dilakukan maka putih kehilangan tekanan atau kehilangan dominasi di petak pusat, sehingga putih melakukan langkah super agresif dengan menteri menuju G4 mengincar pion lemah ini. Dan langkah selanjutnya oleh Magnus Carlsen adalah langkah terbaik, yaitu dengan raja menuju F8 dengan tidak rokade. Apa yang terjadi bila Magnus Carlsen melakukan rokade? Kita coba ya. Jika Magnus Carlsen melakukan rokade, maka simpel saja bagi Parham dengan melakukan langkah gajah menuju H6.
Di sini pion hitam tidak akan bisa makan gajah putih karena sedang terkena pin, karena juga sedang melindungi rajanya. Dan di sini hitam hanya punya 2 langkah yang dapat dilakukan. Pertama, apakah langkah pion G6 namun bentengnya hilang, atau di sini melakukan langkah kuda menuju G6. Apabila langkah ini dilakukan oleh hitam, maka putih tak perlu memindahkan gajahnya, melainkan dengan pion menuju H4, langsung menyerang terus super agresif ke pertahanan sep raja hitam. Apabila di sini pion pukul gajah tumpuk dan putih melakukan langkah pion H5, maka kudanya akan hilang. Misalkan ini masih dilanjutkan, raja pindah misalkan ya, pion pukul kuda, pion pukul G6, maka benteng pukul pion H6. Kita lihat di sini semua serangan putih sudah tertuju ke pertahanan sep raja dari Magnus Carlsen. Kita kembali, dan di sini Magnus Carlsen bagus ya dengan melakukan langkah raja F8, tidak melakukan rokade, pion H4, pion B6, pion H5, pion H6, menteri kembali ke D1. Yang penting di sini putih sudah berhasil menerapkan sistem di mana raja hitam tidak bisa rokade ya, dan ini akan sangat menguntungkan padahal pertandingan belum saja memasuki babak tengah. Gajah A6, gajah pukul gajah di A6, dan kuda pukul A6. Pion A4, kuda kembali ke B8. Tujuannya adalah agar kuda hitam ini bisa aktif ya, tidak pasif seperti tadi. Kuda F3, kuda B menuju C6, rokade pendek oleh putih. Pion C pukul D4 dan pion C pukul D4. Benteng C8. Gajah A3 memberikan pin terhadap kuda hitam yang sedang melindungi rajanya. Tidak mau rajanya atau kudanya terkena pin, maka raja hitam pindah ke petak G8. Menteri D3, kuda A5, gajah B4, kuda C4, benteng F menuju B1, kuda F5, pion A5, pion B pukul A5, dan di sini bukan memakan pion, tapi gajah putih pindah ke petak C5. Jadi mengorbankan satu pion untuk gajah putih bisa menghalangi serangan atau ancaman dari benteng hitam yang begitu menguasai ya lajur C. Menteri C7, benteng B5, benteng B8 mengajak pertukaran benteng oleh Magnus. Di sini diterima ya oleh Parham dengan benteng pukul benteng dengan tempo skak. Menteri pukul benteng. Pion G4. Di sini kita lihat kuda hitam sudah tersandera. Kuda hitam tidak bisa pergi kemanapun, sehingga di sini Magnus harus kehilangan kudanya. Dan langkah terbaik dari Magnus Carlsen adalah kuda pukul pion dan gajah pukul kuda. Di sini jelas Magnus Carlsen kalah 1 poin dari Parham Magsulu secara materi. Pion A6, raja G2 mencoba melibatkan raja saat permainan ini sudah akan memasuki babak akhir, walaupun pertandingan ini masih setengah middle game, setengah menuju babak akhir ya, karena buah-buahnya juga masih cukup banyak. Menteri D8, menteri B3, raja H7. Di sini menteri kembali ke D3 namun dengan tempo skak. Raja kembali lagi ke posisinya di G8. Benteng B1, pion A4. Di sini pion hitam maju terus agar siapa tahu bisa promosi. Benteng B7, pion A3. Patut berhati-hati juga Parham Magsulu karena tinggal 2 langkah lagi promosi. Walaupun gajah putih di sini melindungi petak diagonal
di mana nantinya hitam akan promosi. Menteri B3, Raja H7, benteng pukul pion gratis di F7, benteng F8, dan di sini bukan benteng pukul benteng, melainkan menteri pindah ke B7 untuk memberikan pengawalan terhadap bentengnya. Benteng hitam pukul benteng putih, menteri putih pukul benteng hitam. Menteri G8 mengajak pertukaran menteri di sini ya. Tentulah tidak diterima oleh seorang Parham dengan melakukan langkah menteri menuju D7. Pion A2 selangkah lagi promosi oleh hitam. Pion G5. Pion H pukul G5. Kuda pukul G5 dengan tempo skak. Di sini raja hitam posisinya kian sulit dan kian terpojok. Dan di sini memutuskan untuk melakukan langkah raja menuju H6. Kuda pukul pion di E6. Pion G6. Kuda F4. Pion G pukul H5 dengan tempo open skak ya, di mana menteri hitam mengancam raja putih. Raja putih pindah ke petak yang aman yaitu H2, dan di sini menteri melakukan langkah G4. Dan ini kan adalah turnamen balet ya, atau pertandingan balet yang dimana bisa saja pemain melakukan pre-move sebelum lawan melakukan langkahnya. Dan di sini menteri hitam atau Magnus mencoba untuk mengajak pertukaran menteri. Apabila Parham salah melakukan pre-move, maka menteri putihnya akan hilang. Sehingga di sini jelas Parham mampu untuk membaca langkah dari Magnus dengan cepat, sehingga menteri pukul menteri dan pion pukul menteri. Kita lihat ini sudah mau memasuki babak akhir, dan kita lihat juga bahwa hitam cukup tertekan ya, dan tampaknya putih akan menang. Namun Magnus Carlsen masih belum menyerah di sini. Pion E6, raja G5, kuda pukul pion D5, kuda D6, kuda E3, kuda B5, gajah E5. Harus hati-hati ya, karena jika gajah ini sampai termakan, maka jelas pion hitam akan promosi. Kuda menuju C7. Lagi-lagi ini pancingan, apabila gajah pukul kuda, maka pion promosi menjadi menteri. Di sini langkah dari putih adalah maju terus pionnya ke E7, memaksa hitam melakukan langkah kuda menuju E8. Raja G3, raja memutuskan untuk mundur ke G6 karena jelas pion ini sudah tak dapat diselamatkan. Raja pukul pion, raja F7, kuda F5, kuda F6 skak. Ini adalah langkah yang sangat sia-sia, langkah yang membuat Parham Maksudlu semakin dekat dengan kemenangan. Gajah pukul kuda, dan di sini hitam melakukan langkah pasrah dengan raja pukul gajah. Setelah pion putih promosi menjadi menteri, tepat di posisi itu Magnus Carlsen memutuskan untuk menyerah, karena memang situasinya sudah sulit ya bagi Magnus Carlsen. Lihat, tinggal raja dengan 2 pion, sedangkan Parham Maksudlu masih memiliki 1 menteri dan 1 kuda. Oke, ini adalah kemenangan yang bagus dari Parham Maksudlu, walaupun pada akhirnya Magnus Carlsen harus lolos ke babak berikutnya. Namun sekelas pemain junior mampu mengalahkan Magnus Carlsen adalah hal yang sangat luar biasa dan dapat dijadikan pengalaman yang baik agar suatu saat bisa menjadi the next Magnus Carlsen. Oke, menurut Tarigan Catur video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.